Alangkah sangat konyol, bodoh, dan tidak masuk akal sekali. Saya katakan itu saja secara tegas. Konyol, tidak masuk akal, dan bodoh. Kalau misalnya ada orang-orang yang mengatakan atau memberikan informasi bahwa kalau di musim hujan, biasa kan Anda bertanya seperti itu kan, kira-kira metode pemupukan seperti apa yang akan kami lakukan ketika memasuki musim hujan? Mau ditabur? Tidak mungkin, karena pupuk akan tercuci oleh air hujan. Pupuk yang kita beli dengan harga yang sangat mahal akan hilang begitu saja. Kalau kita larutkan pupuknya, kita kasih dalam bentuk cair, kita kocor pada tanaman kita, sama saja akan tercuci juga. Kemudian Anda mendapatkan solusi dari orang-orang yang bodoh, tolol, dan dungu yang mengatakan bahwa metode yang tepat untuk pemupukan di musim hujan adalah dengan cara disemprot atau dispray. Jadi kalau memasuki musim hujan itu pemupukan yang harus kita lakukan yang baik dan benar adalah penyemprotan atau penyepraian. Itu lebih konyol, lebih bodoh, lebih tolol, lebih dungu lagi. Konyol, bodoh, tolol, dan dungu. Ya saya bilang aja gitu, orang bodoh ngapain kita bilang pintar, dungu kita tetap bilang dungu. Itu cara yang dungu dan cara yang tolol Bapak Ibu. Gini ya, saya jelaskan untuk Bapak Ibu semua ya. Sekarang musim hujan ya. Oke, kita taruh sekarang musim hujan. Lalu pemupukan yang mau kita lakukan sesuai dengan informasi orang-orang dungu itu adalah penyemprotan atau penyepraian. Sekarang saya kasih tahu Bapak Ibu, dungu-dungunya orang yang kasih jawaban kepada Bapak Ibu yang jawabannya tolol-tolol itu seperti apa. Gini Bapak Ibu ya. Kalau kita semprot sebuah cairan ya, baik itu air, baik itu pupuk, baik itu insektisida, baik itu fungisida, baik itu pestisida, penyemprotan atau penyepraian yang dilakukan oleh kita pada daun tanaman hanya bisa masuk cairan-cairan itu yang tadi saya bilang, mau air, pupuk, apapun itu. Semua cairan-cairan itu mau organik maupun kimia hanya bisa masuk ke dalam tubuh tanaman lewat daun hanya satu pintu, yaitu stomata. Itu aja pintunya. Tidak ada pintu lain lagi. Pori-pori daun, mulut daun ini stomata. Tidak akan ada lagi pintu yang lain. Jadi kalau Bapak Ibu mau semprot pupuk, masuknya nanti lewat stomata. Bapak Ibu mau semprot pestisida, masuknya juga lewat stomata. Nggak ada pintu yang lain. Fix ya. Berarti poin pertama atau ilmu pertama Bapak Ibu sudah tahu. Semua yang kita semprot ke daun, masuknya cuma lewat satu pintu, yaitu stomata. Kita simpan pemahaman itu. Kita masuk ke pemahaman kedua. Stomata ini atau pintu ini, bagaimana kita bisa membukanya untuk masuk? Misalnya Bapak Ibu bertamu, ada pintu rumah orang kan, diketuk dulu kah? Tekan belnya dulu kah? Atau bagaimana? Atau teriak-teriak dari luar? Intinya bagaimana caranya agar pintu itu bisa dibuka dari dalam, agar kita bisa masuk dan bertamu. Kita harus pikirkan dulu, kita sudah tahu, masuk ke rumah ini lewat pintu. Ya, stomata atau pori-pori atau mulut daun atau pintu tadi, jalan masuknya, akses masuknya pupuk atau pestisida masuk, pintu itu bisa kebuka dan ketutup, atau stomata itu bisa terbuka dan tertutup, tergantung dari suhu atau intensitas matahari yang berada di sekitar tanaman itu. Misalnya, kenapa stomata itu kebuka di pagi hari dan tertutup di sore hari? Kenapa demikian? Oh, karena ada matahari Pak, bukan karena terang juga. Tetapi faktor yang paling penting adalah suhu udara di situ, ya. Panasnya di situ itu yang mempengaruhi dia kebuka dan ketutup. Misalnya saya kasih contoh di musim hujan. Matahari ada. Hujan di siang hari itu kan terang itu. Walaupun hujan lebat, tetapi kan bumi ini terang karena siang hari. Pertanyaan saya, itu kan matahari ada itu, bumi kita terang itu kan. Walaupun tidak terang-terang banget, cerah-cerah banget karena lagi hujan. Pertanyaan saya, di musim hujan seperti itu, apakah tanaman berfotosintesis? Stomata terbuka lalu dia berfotosintesis, dia terjadi transpirasi? Tentu saja tidak. Sekalipun siang dan matahari ada, bumi kita terang, siang-siang, tetapi karena hujan, suhunya dingin, udaranya sejuk, dingin banget, tanaman tidak bisa membuka stomatanya. Dia menutup stomatanya. Itu yang tadi saya bilang. Mau matahari terbit sekalipun, bumi ini terang sekalipun, tapi kalau udara atau suhunya lembabnya itu dingin sekali, stomata ketutup. Dia memilih untuk menutup stomata. Sama dengan di malam hari, tidak ada matahari, adanya cuma bulan, gelap. Tanaman menutup karena udaranya dingin di malam hari itu, makanya stomata ketutup. Makanya kita kenal stomata itu kebuka di pagi sampai sore hari, kemudian dia akan menutup di sore sampai malam hari. Dia akan kebuka lagi besok paginya lagi. Ya kita tahu kan cuma itu, tetapi sesungguhnya dia kebuka dan ketutup itu karena suhu udara. Semakin panas dia kebuka. Saya kasih gampangnya gini. Ini tangan saya ada pori-porinya ya. Saya bisa nggak lihat pori-pori saya? Nggak bisa. Kalau saya ada di ruangan ber-AC, sekalipun terang lampunya, misalnya di hotel itu kan terang lampunya, di lobi hotel itu kan terang, ya, atau restoran-restoran itu aula, lampunya kan terang banget itu kan, terang-terang sekali itu. Tetapi di situ AC-nya banyak sekali. Saya kedinginan di dalam ruangan itu. Apakah pori-pori saya kebuka? Apakah saya berkeringat? Tidak. Saya menggigil kedinginan. Sama dengan tanaman, pori-pori daunnya itu akan kebuka apabila suhu udaranya itu naik, semakin panas dia akan kebuka. Misalnya saya ada di ruangan, ya malam hari misalnya ya. Ini kondisinya lagi malam ini ya, tetapi udaranya panas sekali. Saya berkeringat, pori-pori saya kebuka, ya kebuka. Sekalipun kan malam hari, sama dengan tanaman juga Bapak Ibu. Jadi mau malam, mau siang, mau pagi, mau sore, udaranya kalau panas, dia akan membuka, stomata itu akan kebuka. Secara otomatis, karena sensor stomata kebuka dan ketutup itu, selain oleh sinar, selain oleh air, dia juga dipengaruhi oleh suhu udara yang panas atau dingin, hangat atau sejuk. Dia dipengaruhi oleh itu. Nah, di musim hujan, udara dingin atau panas? Siang-siang hujan lebat, dingin atau panas? Dingin, Bapak Ibu akan jawab dingin. Kalau dingin seperti itu stomata kebuka nggak? Nggak kebuka, dia ketutup. Oke lah, taruhlah kasus, nggak lagi hujan. Hujan baru selesai ya. Hujan baru selesai, lagi mendung, udara lagi sejuk-sejuknya, dingin-dinginnya. Stomata kebuka maksimal nggak? Ya enggak. Kalau kita spray di situ, semprot di situ, stomata nggak kebuka maksimal, ada yang masih ketutup, ada yang tidak terbuka juga.
Penyerapannya 100% ya? Ya enggak, kebuang enggak? Ya boros, kebuang percuma pupuknya. Itu yang saya bilang konyol tadi. Masa stomata ketutup dispray juga? Karena takut alih-alih kalau ditabur nanti kecuci air hujan. Kalau dikocor, pupuk cair dikocor, kecuci juga air hujan. Jadi kita spray aja, spray nanti masuk di daun. Itu kan konyol. Stomata ketutup, gimana mau masuk pupuk itu? Jadi kalau musim hujan stomata ketutup, Bapak Ibu spray, semprot, mau masuk lewat mana? Kan poin 1 kita sudah belajar tadi. Dia bisa masuk hanya dengan satu pintu, yaitu stomata. Stomata ini atau pintu ini hanya bisa kebuka kalau udaranya panas, udaranya hangat, stomata kebuka. Nah, hubungannya apa dengan udara yang panas dengan stomata kebuka? Karena kalau udara panas Bapak Ibu, dia harus membuang uap air berlebih dalam tubuhnya dia, yang disebut dengan transpirasi. Uap air yang keluar kita sebut transpirasi, artinya tanaman berkeringat itu, yang nanti akan jadi hujan, menggumpal, berkumpul, bergelombol di awan, lalu akan terjadinya hujan. Itu transpirasi atau penguapan uap air ke udara oleh tanaman atau tumbuhan lewat stomata atau mulut daun tadi. Nah, kalau proses itu terjadi, stomata kebuka, dia bisa masuk. Paham ya maksud saya? Dia bisa masuk. Makanya penyemprotan itu yang paling bagus itu dilakukan jam 8 atau setengah 8 pagi. Matahari belum terik-teriknya, stomata sudah kebuka, kita spray di situ. Kalau sudah siang hari bisa hangus dia karena dia lagi beraktivitas, penguapan besar-besaran kita siram. Seperti kita yang berolahraga lari terus mandi air dingin ya demam. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi kalau kita spray di musim hujan itu nggak ada yang masuk, kalaupun masuk kecil sekali. Itu yang pertama ya. Jadi konyol dan dungunya di situ. Yang kedua konyolnya lagi, di musim hujan itu transpirasi tidak terjadi atau jarang sekali terjadi. Bapak Ibu bayangkan ya, pagi, siang, sore, malam itu hujan ya. Pagi, siang, sore, malam hujan, udara dingin terus, sejuk terus, batuk pilek semuanya ya karena udara dingin sekali. Pada saat itu apakah tanaman membuang air ke udara? Ya, dia tetap membuang. Dengan cara apa Pak? Dengan cara yang kedua, yaitu dengan cara gutasi. Gutasi ini adalah proses yang berbeda atau berbanding terbalik dengan transpirasi. Kalau transpirasi, tanaman membuang uap air ke udara. Buang aja, dia buang uap air aja, itu air murni. Air 100% murni yang dibuang ke udara. Tetapi kalau gutasi, itu air plus garam mineral. Jadi pupuk pun terikut di situ. Makanya kalau Bapak Ibu lihat malam-malam itu atau bangun pagi, ada tetesan-tetesan air atau tetesan-tetesan embun di permukaan, di tepi-tepi daun. Gutasi itu ada suatu lubang, pori-pori daun juga, tetapi dia tidak bisa kita sebut stomata. Dia kita sebut hidatoda, lubang itu namanya hidatoda. Hidatoda itu ada di pinggiran daun. Dia cuma ada di pinggiran daun, di tepi-tepi daun saja. Dia di tepian daun itu. Lubangnya ada di situ. Dia akan kebuka dan mengeluarkan uap air bercampur dengan garam mineral ketika transpirasi tidak terjadi. Jadi tanaman ini yang kebanyakan air, agar tanaman ini tidak busuk karena kenyang air, dia akan buang lewat gutasi. Makanya kalau bangun pagi atau di malam hari Bapak Ibu lihat ada tetesan-tetesan air di daun tanaman kita. Itu gutasi itu. Itu tidak boleh terjadi. Karena tanaman tidak boleh melakukan gutasi. Kenapa dia tidak boleh melakukan gutasi? Karena pada saat proses gutasi itu terjadi, air keluar dari pori-pori hidatoda atau pori-pori daun, dia akan mengeluarkan garam mineral. Pemupukan yang kita berikan akan terbuang percuma. Akan dikeluarkan di situ, di lubang hidatoda tadi yang kita sebut gutasi tadi. Gutasi ini tidak boleh terjadi. Nah, di musim hujan itu gutasi terjadi. Karena kenapa gutasi terjadi? Karena transpirasi tidak terjadi. Transpirasi kecil sekali. Matahari bersinar malu-malu, udara sejuk dingin. Transpirasi tidak terjadi atau kecil sekali. Makanya di situ tanaman ingin hidup, tidak mau busuk batang daun akarnya karena kebanyakan penyerapan air. Dia akan membuang air berlebih itu lewat proses gutasi tadi, lewat lubang hidatoda tadi. Nah, kalau penyemprotan yang Bapak Ibu lakukan di musim hujan seperti itu, oke lah, kita taruhlah saja pupuk cair itu dispray ada yang masuk ke lewat menyelinap masuk lewat stomata dan dia masuk ke dalam jaringan tubuh tanaman. Kemudian malamnya terjadi proses gutasi, terbuang lagi. Borosnya 2 kali lagi. Jadi tidak ada masuk akalnya sama sekali kalau kita spray di musim hujan. Kalau penyepraian itu mau dilakukan, penyepraian dilakukan di musim kemarau atau musim biasa. Tidak bisa dilakukan di musim hujan. Jadi itu solusi yang konyolnya lebih parah daripada pencucian ketika kita tabur pupuk. Tabur pupuk salahnya itu di musim hujan saya kasih angka 5 ya salahnya. Spray salahnya bisa 10. Lebih banyak salahnya kalau spray di musim hujan. Jadi lebih konyol. Orang yang kasih tahu begitu-begituan karena dia tidak tahu proses gutasi, transpirasi dan lain sebagainya. Masuknya aja lewat pintu apa dia nggak tahu. Dia cuma bilang aja kalau kita di bawah nanti tercuci. Kita semprot aja di atas kan nggak tercuci. Kan itu bodoh itu ya. Makanya saya bilang tadi konyol. Yang berikut Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu bertanya terus solusinya bagaimana di musim hujan? Nah, sudah video kemarin kan kita sudah buat. Pemupukan apa untuk musim hujan? Caranya bagaimana? Pupuknya jenis pupuk seperti apa yang kita gunakan di musim hujan? Pengaplikasiannya bagaimana? Agar dia tidak mudah tercuci dan penyerapan bisa maksimal pada tanaman. Ada di video kemarin. Nanti pupuk-pupuknya saya taruh di kolom deskripsi video ini. Bapak bisa buka kolom deskripsi, lihat itu jenis-jenis pupuk yang digunakan pada musim hujan itu seperti apa. Pengaplikasiannya itu seperti apa di video kemarin. Ya, nanti saya bantu Bapak Ibu untuk taruh di kolom deskripsi. Itu ada toko-toko yang menjual pupuk-pupuk tersebut. Kalau sulit mendapatkan pupuk-pupuk itu, Bapak Ibu bisa kunjungi kolom deskripsi. Kemudian Bapak Ibu akan bertanya lagi bagaimana kasusnya kalau pestisida. Misalnya, kita mau semprot pestisida atau insektisida di musim hujan. Bagaimana atau fungisida di musim hujan? Bagaimana ceritanya Pak? Kan Bapak bilang di musim hujan stomata tidak ada yang kebuka, ada yang tidak, bahkan tidak sama sekali kalau hujan dari pagi sampai malam, stomata ketutup terus. Lalu kalau kita semprot pestisida waktu jadwal penyemprotan, apakah penyemprotan pestisida tidak boleh kita lakukan? Kita tunggu sampai musim hujan selesai, keburu mati tanaman kita diserang hama. Pestisida itu Bapak Ibu beda dengan pupuk. Pestisida itu beda dengan pupuk. Bapak Ibu bisa bedakan amoksilin sama vitamin C. Masa vitamin B1IP, misalnya vitamin B1IP ya. Bapak Ibu samakan. Vitamin B1IP itu sama dengan amoksilin, sama dengan asamafenomat. Kan konyol itu, masa obat disamakan sama vitamin? Itu kan beda, obat beda, vitamin beda.
Gini Bapak Ibu ya, pestisida itu makanya dibagi. Ada yang sistemik kerjanya, ada yang lambung kerjanya, ada yang kontak kerjanya ya. Itu dibedakan. Kenapa dibedakan? Karena pestisida yang sifatnya kontak tidak bisa masuk ke dalam stomata daun atau jaringan tubuh tanaman. Dia tidak dibekali kemampuan untuk bisa menembus daun. Tidak bisa. Dia hanya bermain di luar, kontak-kontak itu. Kontak lambung itu mainnya di luar. Makanya ada pestisida yang sifatnya sistemik. Tujuannya apa sifatnya sistemik? Tujuannya dia bisa mendobrak stomata. Jadi kalau kita pakai sistemik itu Bapak Ibu, dia punya kemampuan untuk mendobrak stomata. Jadi kita kalau mau bertamu tanpa tuan rumahnya buka pintu, kita bisa dobrak. Kalau kita sistemik yang bertamu. Sistemik yang bertamu nggak tunggu tuan rumahnya buka pintu, dia bisa dobrak. Kan dia linggis itu. Dia dibekali sama linggis, dia dibekali sama pintu kunci serep dan lain sebagainya. Dia bisa bobol. Tetapi kontak tamu yang namanya kontak, dia nggak bisa bobol. Karena memang dia dirancang bertamu di teras, di luar rumah saja, tidak bisa masuk. Itu makanya pestisida itu ada sistemik, ada kontak, ada lambung dan lain sebagainya. Jadi kalau Bapak Ibu sangkut pautkan, loh pestisida bisa sedangkan yang pupuk nggak bisa karena stomata dan bla 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 yang Bapak jelaskan tadi. Kontak itu nggak punya kemampuan. Kontak itu sama kerjanya dengan pupuk tadi. Dia butuh pintunya kebuka dulu baru dia bisa masuk. Sedangkan sistemik beda, dirancang memang mendobrak. Lu mau malam hari disemprot juga dia dobrak tuh stomata kebuka, dia bisa nyelinap masuk. Kemampuan itu bukan hanya dimiliki oleh pestisida sistemik. Kemampuan itu juga dimiliki oleh patogen, Bapak Ibu. Jadi jamur itu juga memiliki sifat, patogen itu memiliki sifat mendobrak tadi. Makanya kalau malam stomata daun ketutup pun jamur bisa menjangkiti tanaman kita karena mereka memiliki kemampuan-kemampuan itu. Jadi paham ya, clear ya sampai di sini ya. Jadi secara garis besar semua yang menyatakan atas jawaban Bapak Ibu yang bertanya kalau pemupukan yang dilakukan dengan metode apa di musim hujan dengan dia memberikan solusi penyemprotan atau penyempraian itu konyol, bodoh dan tolol dan dungu dan bla bla lain sebagainya. Karena apa? Karena orang bodoh kita tidak bisa bilang dia pintar. Mau bilang apa kalau jawabannya sudah sesat seperti itu? Bertolak belakang dengan ilmu pengetahuan dan fakta di lapangan ya. Kita mau bilang apa? Mau bilang pintar? Kan nggak mungkin. Mau bilang setengah pintar? Nggak mungkin. Mau bilang setengah bodoh? Nggak mungkin. Bilang aja bodoh. Seperti itu ya. Oke Bapak Ibu semuanya, kurang lebih seperti itu saja. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya dan diskusi kita selanjutnya. Terima kasih sudah menyaksikan dan ada kata saya ucapkan. Tetaplah Anda selalu berbagi dan menabur kebaikan setiap hari.